Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Kali ini kita akan membahas mengenai memahami dan mendukung gaya hidup perempuan atau lifestyle perempuan. Di sebelah kiri saya ada sahabat Magnun. Ya, perkenalkan nama saya sahabat Magnun. Ya, alhamdulillah untuk kali ini disuruh mendampingi sahabat moderator saya, sahabat Rimpa. Untuk sebelah kanan saya ada sahabat. Yes, saya Desti. Bisa dipanggil sahabat Desti. Kemudian di sebelah kanannya lagi. Baik, nama saya Vina Aulia. Bisa dipanggil atau dikenal Vina. Jelas. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai lifestyle perempuan. Nah, menurut kalian apa sih itu lifestyle bagi perempuan? Oh, lifestyle bagi perempuan itu adalah hal terpenting ya bagi perempuan. Apalagi zaman sekarang itu ketika mereka tidak bisa menampilkan lifestyle mereka itu kayaknya kurang untuk percaya diri seperti itu. Kemudian untuk sahabat Vina. Kalau menurut saya lifestyle itu acuan kita sebagai manusia ya, terutama itu first impression kita dikenal sebagai manusia itu dari penampilan mungkin ya kebanyakan ya. Jadi ketika kita menampilkan gaya yang sekarang tuh ada beberapa gaya ya, apalagi Gen Z ya, itu kayak misal kalau Jawa itu tuh kayak Gen Mamba ya. Nah terus kayak cewek gue kayak gitu ya. Jadi kita tuh adanya lifestyle menurut dari misal pandangan first impression kita mengenal manusia itu dikenal dari tubuhnya dulu gitu. Nah itu sangat berpengaruh untuk kita ke depannya, apakah kita mau berkenalan dengan orang itu ataukah kita akan melekat atau nggak usah kenal aja. Oke. Kira-kira untuk dampak, kadang kan kalau kita menganggap perempuan itu memperhatikan lifestyle-nya itu kan setidaknya itu beda dengan perempuan yang kasarannya dia itu nggak mementingkan sama sekali lifestyle-nya. Kadang itu mengenai fisik dan kemudian mental. Apakah hal tersebut itu benar ataukah memang lifestyle itu hanya tambahan? Menurut siapa nih? Ya, Oke. Baik. Kalau menurut aku sih adanya lifestyle itu sebagai pacuan diri ya, apalagi kita seorang perempuan yang tuh kadang tuh kita sebagai perempuan tuh dipandang lebih ke kalau kita bisa merawat diri nih, kita berarti orangnya yang benar, atau perempuan yang kayak misal oke lah dijadiin pasangan misalkan ya, terus atau oke lah nanti bisa ditempatkan di bagian ini misal di dunia pekerjaan, atau oke lah berarti dia tuh orangnya bersih nanti untuk kesehariannya atau untuk pekerjaannya juga akan teratur gitu. Jadi menurut aku dari segi lifestyle itu sangat penting ya. Tapi mungkin saja bagi perempuan khususnya yang nggak menggunakan atau belum memakai lifestyle sebagai acuan diri ya, mungkin masih belum bukannya adjustment ya, tapi mungkin belum ada orientasi untuk dikenal sebagai inilah, mungkin dia masih mencari-cari lifestyle aku sih gimana sih, atau mungkin bisa senyamannya aja gitu. Kalau sahabat, ya saya setuju dengan sahabat Vina bahwa ketika kita melihat dari tampang seseorang, bagaimana cara dia berpakaian, berarti itu bagaimana seseorang itu bisa menilai kehidupan dia sehari-hari. Misal dia tidak pandai untuk menjaga penampilan, berarti di dalam kesehariannya itu dia adalah seorang yang pemalas, tidak rapi. Misal nih kita bisa melihat dari almarnya, ternyata anak ini ketika melipat baju angger dimasukin kayak gitu. Jadi dia tuh bukan seseorang yang rapi gitu ya. Mungkin memang ketika seseorang itu first impression melihat orang itu, orang itu stylenya bagus, pasti dia orangnya rapi, pasti dia orangnya tuh telaten merawat diri seperti itu. Tapi kalau kita melebar ya, kita menggunakan sudut pandang yang lain, tapi kan kadang ada wanita dia tuh berpenampilan bagus, tapi kadang juga ada yang rumahnya nggak dirawat. Pernah nggak menemui hal tersebut? Banyak kan. Berarti kan itu nggak menjadi tolak ukur kan, nggak menjadi tolak ukur bahwa kamu memiliki penampilan bagus,
di rumah juga yang tadi yang ibaratnya dia itu rapi atau dia itu menjaga kebersihan. Kasarannya gini, nih jobo di luar dia menata diri, tapi di dalam pas bodo amat. Iya, Itu kan betul, seperti ada. Tapi menurut kalian ada nggak sih orang seperti itu? Menurut kita banyak. Banyak yang malah ya. Iya, soalnya kan seseorang itu hanya ingin dilihat indah oleh orang lain duluan gitu. Tapi untuk membahas lifestyle itu apakah hanya berpenampilan atau ada hal yang lain, misalnya untuk kesehatan, pengetahuan, kemudian lingkungan? Apakah lifestyle itu melulu mengenai penampilan? Kalau dari aku sih enggak sih. Bahwasanya lifestyle itu bisa dari cara belajar, ya kan. Dari cara menjaga merawat diri, merawat diri terutama dari tampilan atau pakaian tadi, atau lifestyle cara dia untuk menunjukkan ke branding lah. Nah, itu juga. Karena orang itu kan kalau mau mengenal kita kan otomatis yang dikenal itu kadang itu kan penampilan kita terlebih dahulu. Nah, untuk sifat kita tuh kadang kan menyusul. Nah, kemudian kalau mengenai kesehatan, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki untuk saat ini? Kadang kan melihat perempuan saat ini kan kadang kan bodo amat mengenai kesehatan, yang penting tampilannya. Udah terbackup menggunakan skincare, akan tetapi kesehatan nih kayak kebutuhan nutrisi itu kan nggak terjaga. Nah, untuk saat ini itu bagaimana sih, Monggo? Ketika kita berbicara tentang kesehatan ya, Ya. soalnya ketika seseorang itu tidak sehat, mau memakai skincare apapun, dia tuh sudah terlihat dari raut mukanya. Oh, itu sangat berpengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh sekali. Karena ketika misal kita sedang demam, kita menggunakan skincare berlapis berapapun, pasti yang terlihat, oh iya, dia cantik, dia putih, tapi dia tidak sehat. Itu semua laki-laki itu bisa berpikiran seperti itu. Kemudian untuk asupan pengetahuan, kadang kan kita melihat artis-artis lah, tolak ukur kita artis, bahwa kalau kita melihat lifestyle seorang artis itu kan sangat berbeda. Tentu mungkin karena ya mungkin off-nya banyak dan lain sebagainya. Tapi setidaknya pengetahuan itu menjadi faktor pendukung nggak sih untuk lifestyle itu, supaya perempuan itu lebih mungkin bergairah, dalam artian bukan untuk hal yang buruk ya, bergairah dalam artian baik. Itu bagaimana pengaruh pengetahuan itu? Kalau dari aku, selama aku belajar ya, bahwasanya tuh perempuan itu udah dibekali adanya genetik kepintaran ya. Ada laki-laki, maaf ya. Ya setuju, karena genetik kecerdasan seorang anak itu turunan dari orang tua perempuan. Iya, betul. Nah, dari situ akan berpengaruh ya, apalagi tadi sahabat itu berkata bahwa saya ada nggak sih pengaruh dari kesehatan itu, ada sih. Terutama ketika kita misal oke lah kita menjaga tubuh nih, menjaga penampilan, tapi ketika sering untuk berpikir apa sih kayak misal diri kita tuh kurang mana, itu jadi overthinking dalam masyarakat lingkungan. Apakah kalau kayak gini tuh aku diterima apa enggak, kayak hidup yang ini, apakah pandangannya gini. Nah, itu akan berpengaruh pada diri kita, tingkat kestresen gitu kan ya. Jadi menurut aku tuh kita harus balance lah dalam hidup, dalam menjaga lifestyle ini. Ya mungkin kurang-kurangi lah untuk Overthinking. ya, overthinking sama bodo amat sih sama omongan kita kan. Lifestyle kita kan kayak gini ya kan, setiap orang kan kita dari kenyataannya nggak berbeda-beda gitu kan. Jadi dari mulai segi belajar, kesehatan dan lain-lain, kita pun tetap enjoy sendiri. Tapi kan di sini kan kadang banyak masyarakat yang kurang paham mengenai hal tersebut, bahwa kadang ketika kita dandan berias tujuannya untuk agar kita percaya diri lah ya kan. Tapi banyak masyarakat yang menganggap anak itu kan kadang anggapan atau stigma masyarakat kan mungkin perlu edukasi atau bagaimana. Nah, itu bagaimana? Untuk saya sendiri sih, kita tidak bisa membatasi pola pikir seseorang gitu kan. Karena memang kita juga bisa berkomentar terhadap sesuatu yang dilakukan orang lain, begitu juga orang lain bisa berkomentar terhadap diri kita. Yang penting apa yang kita lakukan tidak mengganggu mereka saja gitu. Jadi memang ya terkadang apa yang sudah kita lakukan benar belum tentu dilihat orang itu, oh ternyata ini anak berpenampilan seperti itu hanya untuk mencari cowok misal seperti itu, hanya untuk
mencari pekerjaan biar uangnya banyak seperti itu kan ada. Padahal kan senyamannya diri kita untuk melakukan sesuatu kan berpengaruh sekali terhadap itu gitu. Kamu Iya, sesuai yang dikatakan. pernah nggak kalian itu mungkin nggak sengaja atau karena terburu-buru ya kan, terus apa adanya kemudian berpengaruh nggak ketika mungkin di acara-acara besar, karena kan kita tahu bahwa kalian juga aktif di organisasi kan, tentu kesibukan kalian ya sangat luar biasa. Nah itu bagaimana? Iya banyak sih, misal seperti ini ya, karena memang kita itu aktivis tanpa mengenal waktu gitu ya misal misal mengadakan kegiatan ya, kemarin kan memang dari kita sendiri baru saja mengadakan kegiatan dan itu sangat menguras waktu kita sampai kita begadang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Itu kan memang apa ya, hakikatnya wong wedok iki nek misal dia tampil di muka umum itu ya harus enak dipandang seperti itu, karena memang kita di situ ngejarnya itu sing penting acara lancar gitu. Tapi karena memang kita terfokusnya pada itu, akhirnya lifestyle kita mungkin dari tampilan kita itu tidak enak dilihat sama orang lain. Belah wajahmu kok kucel, padahal kamu kan di sini nanti mau entah sambutan mau ngapain kok kucel banget gitu loh. Nah untuk mengenai kebutuhan yang untuk perempuan itu kan banyak kan, seperti karir, pendidikan. Nah itu bagaimana? Kan katanya ada stigma bahwa kamu cukup sekolah di batasan, mungkin kalau kita di perkuliahan di bangku fortuna, setelah itu kamu nggak usah repot-repot karena tanggung jawab untuk menafkahi keluarga itu ya lagi. Nah, tapi kan ada orang yang berpikir bahwa perempuan juga perlu ya namanya membangun karir dan mementingkan pendidikan. Nah bagaimana? Kalau dari aku tuh itu pilihan ya. Jadi mulai menjadi seorang mau karir, mau ibu rumah tangga, atau mau nggak mau jadi ibu gitu. Itu juga pilihan sih. Biasanya setiap lifestyle itu tuh nggak harus menjadikan perempuan itu kayak harus cantik, harus pintar, harus apa. Tapi emang kalau menurut aku lifestyle itu kayak ciri khas. Dia menggambarkan diri itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau sahabat Magnoni, nah ini kira-kira bagaimana? Kan ada stigma bahwa mungkin kalau orang Jawa mengatakan bahwa wedok itu gak usah adu-adu terus panggilannya sebenarnya yang omah, itu bagaimana? Ya mungkin karena di perspektif laki-laki pun juga berpikir seperti ini. Kenapa bisa ada omongan bahwa seorang perempuan itu hakikatnya ada di rumah? Karena apa? Dia ingin lebih menjaga perempuan itu agar tidak terlalu menjerumus ke dunia luar. Mungkin seperti itu. Jadi kalau aku sendiri, aku lebih setuju dengan argumentasi bahwa perempuan itu harus di rumah ketika sudah menjadi seorang istri. Oke, stop dari sini. Ada boleh. Monggo silakan. Begitu bahkan ya. Jadi kan diri saya ini kan perempuan ya, di mana saya udah memiliki target list sebagai perempuan. Mungkin ada beberapa yang belum menemukan jati diri atau pandangan lah. Berhubung saya tuh dari saya sendiri ya memilih untuk menjadi perempuan yang berkarir nantinya. Jadi ya mungkin saya akan memilihnya pada laki-laki yang bisa mendukung saya gitu. Jadi juga keputusannya bagus. Jadi memang iya tadi sesuai dengan apa yang saya katakan bahwa saya itu sebuah pilihan. Kalau kita mau jadi wanita karir ya pasangan kita atau nantinya ya yang bisa mendukung gitu loh. Atau pas kita jadi ibu kita di rumah aja deh capek karena mungkin nanti akan lebih prefer ke anaknya dan perkembangannya lebih baik, ya udah cari laki-laki yang siap untuk nafkah batin lahir semuanya lah gitu. Jadi gini ya, sebelum adanya pernikahan pasti ada praakad ya. Jadi siapa yang akan mendampingi kita, siapa yang akan mendukung atas segala sesuatu yang akan kita lakukan setelah pernikahan gitu. Jadi yang namanya keharmonisan rumah tangga kan memang adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dari perempuan maupun laki-laki. Nah, dari situ mungkin banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa ketika perempuan itu sudah menikah dan lalu ditinggal oleh laki-lakinya, dia masih bisa hidup dan menghidupi anaknya. Nah, karena apa? Karena di situ dia sudah mempersiapkan, ketika saya tidak bisa menjadi wanita karir, ketika saya tidak bisa mempersiapkan untuk kehidupan saya yang selanjutnya, ketika saya ditinggal laki-laki, saya akan mati seperti itu. Tapi kebalikannya, ketika misal
di situ si perempuan hanya sendika dawuh marang kanjeng suami ngoten nggih. Jadi nanti kita akan kesulitan wah. Lantas kita akan mendapatkan penghidupan dari mana seperti itu. Jadi untuk wanita karir itu sangat penting karena menurut dia itu apa yang ingin saya dapatkan ke depannya ketika memang tidak ada yang saya gantungkan lagi di kehidupan saya. Berarti ini kan nggak ada pembenaran. Kalau kita kan berpikir inginnya ya perempuan tuh nggak usah lah jauh-jauh. Nah, kan yang sebelum jadi kan oke lah yang namanya wanita ketika punya tujuan untuk fokus ke bagian karirnya untuk dengan tujuan seperti itu, tapi kan karir itu kan nggak melulu harus di luar rumah Ya. Nah, jadi bagaimana kita seorang suami pun harus bisa mengasih pemahaman bagaimana seorang wanita atau seorang istri ini nantinya nggak terlalu banyak melakukan kegiatan itu yang berada di luar rumah gitu, seperti itu. Tapi ini ada lagi. Berhubung kemarin saya habis ikut SKK SKK itu apa sih? sekolah ada kopri. Nah, boleh dijelaskan untuk sahabat Desti SKK itu apa dan mengapa sih harus mengikuti SKK? Ya, SKK itu sekolah kader kopri yang dimana itu kita memberikan wadah perempuan untuk mencari atau memperdalam ilmu tentang perempuanan. Makanya dulu kan kalau SIG boleh nih laki-laki ikut. Tetapi untuk tahap kedua untuk pengadaran kopri itu ada SKK. Bagaimana di situ perempuan itu wanita-wanita itu bisa diperdalam lah ilmunya dari situ. Gitu. Halo, aku kader SIG loh. Ya, jadi gitu. Kenapa harus dilakukan SKK? Ya memang itu untuk memberikan wadah kepada kita, memberikan celah kepada kita, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan itu nggak melulu tentang perempuan yang katanya loh. Boleh nggak nih kembali tadi? Boleh. Ya. Jangan dilupain ya sahabat ya. Oke, nah. Oke, kemarin kan habis ikut SKK di mana dari temanya sendiri pun menunjukkan ya bahwa saya woman empowerment. Ya. Di sana adalah perempuan yang berdaya. Berdaya ada banyak sih, berdaya dalam diri, dalam pekerjaan atau semua hal gitu. Jadi menurut saya ketika saya belajar menjadi woman empowerment itu tuh apa ya? Berarti aku memiliki pandangan apa sebagai perempuan mau ngapain sih gitu. Apakah ya tadi sesuai dengan visi misi perempuan masing-masing, apakah kita mau ke karir atau ke ibu rumah enggak kayak gitu. Jadi kalau menurut aku tuh sebagai perempuan di zaman now ya, zaman milenial di mana itu yang sedang gaung-gaungkan women empowerment, karena tanpa disadari ketika kita sudah hidup di zaman sekarang yang katanya tidak ada kesetaraan gender ya, tapi sebenarnya masih ada. Jadi menurut saya itu yang harus berdaya seperti apa sih sebenarnya perempuan itu ya, berdaya berdasarkan diri masing-masing. Kalau untuk lifestyle perempuan sendiri, peran dari keluarga dan lingkungan dan kemudian pekerjaan itu ada enggak? Mungkin dukungan dari keluarga dan melebar di kemudian keluarga lingkungan, kemudian melebar lagi ke pekerjaan ada enggak? Kalau menurut saya ada sih, karena ya mungkin kita kan masih, kalau saya dan masih di taraf anak ya, dimana masih ada orang tua. Jadi kalau saya sendiri tuh masih sering minta dukungan sih kadang tuh. Nah kalau keluarga kan tentunya setiap orang tua pasti tuh menginginkan anaknya itu sesuai langsung berhasil berdasarkan keinginan masing-masing. Tapi kan tidak semua orang tua kayak gitu, jadi harus ada kerjasama sih ini antara si anak sama si orang tua. Nah tapi pada masyarakat nih kadang yang kalau kita misal punya anak nih, kita udah bekerja pulang jam segini, nanti ada perspektif nih, tuh anaknya kok nggak diurus. Nah misal anaknya ilusan atau apa, nanti kan ada perspektif lagi. Loh, ya orang tuanya kan dia kerja, makanya anaknya kayak gini. Apa kalau bisa misal kalau anaknya itu nggak pintar, misal dari anaknya ini udah waktunya berjalan, ininya bisa ini, tapi kok belum karena orang tuanya ini kerja nggak diurus kan gitu. Nah makanya tuh kalau berbicara terkait berdayanya perempuan atau lifestyle-nya perempuan itu tuh tergantung pilihan sama
tekad sih, keinginan mau jadi apa sih, apa harus jadi perempuan yang dijarno apa yang ini menambahin dari persepsi sahabat Vina. Memang betul terkadang itu kita menjadi orang, kalau misal di posisi saya menjadi orang tua pun juga sangat risau ya dengan perkataan tetangga misalnya itu. Karena apa? Misal kita sibuk untuk mencari uang lah, sibuk berkarir, tapi anaknya di rumah nggak keurus. Nanti jadinya ketika anak insan loro duit terus, jadi anaknya gak ke rumah, nah gitu. Tetapi ketika kita menjadi orang tua yang biasa-biasa saja, yang hanya mengandalkan suami untuk ngatong nafkahe pundi, nanti di situ juga dari tetangga pun berkata, penggaweane ngatong duit ngasih anak kuwi lho ora keurus pakaiane kuwi wae. Itu juga apa ya, kita sebagai wanita tuh jadi bingung ya. Oke, kayaknya kita rehat dulu sebentar dan menikmati hidangan yang ada sambil kita melanjutkan ya kan. Monggo silakan. Oh iya, kincipi. Baik. Mau di GV Kalau malu senau akan mangan di tabel. Iya, ini jajannya keras seperti hidupan. nanti mungkin bisa dipotong ya. Ya, siap tuh barat. Ya, itu santai mulak kapu. Bagian mangan tak ikat. Awalnya tidak. Nah, kemudian kalau sekarang kan banyak ya kan media-media sosial yang berpengaruh sekali dari kehidupan atau cara pola berpikir ya kan. Nah itu bagaimana tanggapan kalian? Kadang kan dia nggak punya ilmu, akan tetapi dia punya followers, ya kan? Dia mungkin kalau dia punya hal yang baik mungkin ranahnya akan atau ke arah yang baik. Tapi kalau dia punya followers yang banyak dan kemudian dia arahnya nggak baik, itu kan dampaknya kan sangat mengkhawatirkan. Nah itu bagaimana tanggapan kalian? Oke, kalau dari saya berbicara tentang ilmu yang dari sahabat omongan tadi yang bicarakan tadi. Bahwasanya setiap orang tuh emang udah dibekali sih ilmu sih. Ketika ada perspektif bahwasanya orang nggak berilmu tuh kayak gimana gitu loh. Saya sebenarnya ilmu tuh bisa dicari, ya bisa dicari melewati sekolah, dari teman, dari membaca dan lain-lain. Jadi kalau misal ada orang yang dia punya audiens banyak tapi berpengaruh yang buruk bagi masyarakat ya, itu lebih, kalau dari saya ya pandangannya lebih bijak ke audiensnya sih. Kita kan jadi manusia tuh ambil baiknya, buang buruknya. Jadi kalau saya lebih ke ketika kita menjumpai seorang teman kita atau itu loh Pak, apa sih saya namanya kan semua followers tapi bukan tokoh apa sih figur. Ketika kita menemukan figur yang sebenarnya udah kita suka bagian public speakingnya lah, tapi dia berpengaruh jelek, nah itu kita ambil yang keberaniannya, kepercayaan dirinya, tapi buang kebiasaan yang buruknya kayak berpengaruh terhadap apa mungkin. Kalau kamu sendiri? Menurut saya sih untuk zaman sekarang netizen itu udah pada pinter-pinter. Oke. Ya, jadi mereka itu ya juga mungkin tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi terkadang karena memang dia sudah saklek mengidolakan tokoh A yang akhirnya APLE tetap dibenarkan seperti itu. Jadi mungkin untuk banyaknya followers itu tidak berpengaruh sahabat, karena mungkin walaupun dia followersnya atau bukan, kita dari sosial media itu masih bisa berkomentar gitu. Kalau kamu sendiri bagaimana? Bagaimana maksudnya tergantung. Ini itu tergantung bagaimana public figure yang diikuti ya. Nah, mengenai hal itu tuh ya kembali lagi seperti yang dikatakan, kita sebagai figur yang mengikuti public figure yang kita ikuti, kita itu harus mampu bagaimana melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia up, misalnya yang dia up dalam Instastory atau apa postingan itu, kita harus bagaimana sebijak mungkin mencari hal yang baik saja gitu. Untuk yang kita terapkan di kehidupan kita seperti itu.
kemudian gini, kadang kan kalau kita membicarakan perempuan itu kan nggak akan terlepas dari laki-laki, ya kan? Ya, Kadang kan laki-laki kadang juga ada yang bisa mendukung, kadang juga malah membuat kita down. Pernah nggak kita menemukan hal tersebut, atau seberapa pentingnya sih kehadiran laki-laki untuk mendukung lifestyle perempuan itu sendiri? Apakah nggak usah laki-laki? Kayaknya kalau kayak itu nggak bergairah hidup kan? betul. Iya. Apa ya? Karena saya mendapat pencerahan kemarin setelah seminar yang dilakukan untuk pembukaan SKK juga, di situ membahas tentang perempuan itu berdaya dari segi intelektual, dari segi karir, dari segi kesehatan. Di situ sebenarnya perempuan itu hanya membutuhkan laki-laki untuk meneruskan keturunan lah, seperti itu. Ketika perempuan itu sudah jago dalam bidang intelektual, ketika perempuan itu sudah sehat dalam mental, sehat dalam fisik, ketika perempuan itu sudah mempunyai segalanya, mungkin laki-laki itu hanya digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan keturunan, seperti itu. Ya, ketika berbicara seperti ini ya, kembali lagi. Ketika ada perempuan yang berstigma seperti itu, Oh iya. perempuan sudah hebat dalam hal apapun, dan hanya butuh laki-laki cuman menambah keturunan, kasarannya seperti itu lah. Itu yang orang tuju. Karena apa? Kembali lagi, seorang anak ini akan, kepribadian anak itu juga tergantung dari orang tua laki-laki, bagaimana dia mendidik secara tegas, secara prinsipil, atau bagaimana dia mendidik anaknya ini biar menjadi seorang yang disiplin dalam kehidupan. Itu juga perlu yang namanya peran dari seorang laki-laki. Karena apa? Sosok kepemimpinan yang patut, ya mohon maaf, kepemimpinan yang lebih berdampak pada seorang anak itu adalah seorang ayah. Mungkin penekanannya bisa ke kamera. Biar netizen ini tahu kamu itu siapa. Oh, ternyata Madung itu juga ganteng. Ya wow, kan aku juga sedikit rada juga enak kan ketika seorang laki-laki itu hanya dibutuhkan oleh perempuan yang sudah punya semuanya, intelektual, karir, apapun itu, hanya untuk menambah keturunan. Itu juga saya hati. Iya, saya di sini ada tentu pertanyaan ya, lagi ya. Berarti nih sebagai laki-laki membutuhkan perempuan tuh untuk apa sih kira-kira? Nah, yang pertama, ketika laki-laki membutuhkan perempuan untuk apa? Kita kembali lagi konteks yang namanya kehidupan sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, benar gak sih? Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan hal apapun yang menunjang kehidupan mereka. Seperti halnya laki-laki yang membutuhkan perempuan, di mana dia membutuhkan sosok yang mampu menenangkan dia, mampu melengkapi kehidupan dia. Jadi payung Dan jadi pada melengkapi ini itu ada beberapa konteks, karena dalam melengkapi itu ada global. Jadi butuh yang namanya orang yang mampu menemani dalam hal apapun, bukan jadi payung ya. Ketika menjadi seorang suami, terutama ketika dia punya seorang anak, apakah laki-laki bisa mendapatkan keturunan diri sendiri? Begitupun juga dengan perempuan, kan tidak. Iya benar, seperti yang saya sebutkan makanya itu. Jadi kan ketika laki-laki dan perempuan ini juga saling membutuhkan, entah itu dalam keturunan, dalam kehidupan, dalam konteks karir, atau hal apapun itulah, banyak Pak, seperti itu. Oke, berarti Kenapa tadi nggak bilang gini? Kita nggak bisa hidup tanpa kehadiran seorang laki. ya Benar, lebih aman kan? Kalau untuk keturunan kan, untuk konteksnya mohon maaf karena saya lihat. Iya. Dari manfaatnya dong. Ya itu yang bikin saya ada pertanyaan ini. Berarti kalau kita perspektif ke sana, berarti kehidupan ini yang kita jalani nantinya itu berarti untuk ya bukan. Iya, berarti saat ini tuh sedang berbicara kalau konteksnya nanti anak berarti sampai sekarang kita tuh keturunan ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Padahal kan mungkin ya kalau perempuan butuh, kadang ada perspektif perempuan tuh kalau udah finansial atau lain-lain udah oke lah, kita gak butuh laki-laki. Karena apa? Ya karena mungkin kadang tuh kita butuh laki-laki di zaman dahulu tuh untuk mungkin nafkah lah dan lain-lain. Nah, ketika perempuan
perempuan udah oke semuanya, kita memang nggak butuh, tapi ada sisi yang lain yaitu biologis. Oke, tanpa disadari tuh ketika kita hidup sekarang tuh kadang kita tuh kayak setok gitu loh, kita harus mematuhi umur segini kita harus sekolah, umur segini kita harus kuliah atau kerja, umur segini kita harus nikah, umur gini harus punya anak gitu kan. Jadi tuh sebenarnya kehidupan itu apa sih sebagai diri sendiri? Apakah kita tuh harus ikut tatanan dari struktural masyarakat bahwa umur segini oke kita nikah, umur segini oke kita punya anak, kita harus mandiri karir atau apa. Jadi ketika adanya sosok ini kan subjeknya orang manusia ya, ada laki-laki dan perempuan. Jadi ketika nggak ada ketika laki-laki butuhkan perempuan atau perempuan butuhkan laki-laki, itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya kalau nggak menambah keturunan kali zaman sekarang ya gitu. Kalau itu endingnya untuk mungkin ya pernikahan dan kelanjutan rumah tangga, tapi kan kadang di usia kita membutuhkan yang namanya sosok pendamping, kesehatan pacar. Tapi kan kadang ada perempuan yang ya memang benar-benar dia itu saya nggak usah pacaran, dan itu udah sudah sadar bahwa pacaran itu manfaatan itu juga nggak baik kan. Kemudian ada juga yang perempuan ya aku pengen dipacar, aku pengen disemangati, padahal itu semua bullshit. Kalau sudah pacaran itu tukaran. Betul. Nah itu bagaimana? Betul. Iya, jadi gini ya. Memang terkadang dua insan ketika disatukan jadi satu gitu ya. Karena memang sejatinya kita sebagai wanita, sejatinya kita sebagai manusia itu untuk mengukur sebagaimana kesabaran kita, sebagaimana cara berpikir kita itu melalui pertengkaran. Misal tanpa adanya itu kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Terus tanpa itu juga kita nggak tahu pasangan kita, oh ternyata pasangan kita itu sifatnya seperti ini gitu. Tanpa adanya masalah kita itu tidak akan tahu jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu lah. Tapi aku boleh memberikan statement enggak? Boleh. Untuk perempuan semua di seluruh Indonesia, kurang-kurang lah kamu ngetes laki-laki. Cukup. Misal kemarin untuk selanjutnya jangan sampai ngetes lagi. Sampai bro. Tapi ini kan dari konteks jurusan saya psikologi, saya suka kan lagi. Jadi itu asik. Bapak cobaan tuh. Iya, jadi ya mungkin pembahasannya seperti ini, take it calm gitu lah. Oke. Ambil kalem aja. Mungkin dari sini kita bisa belajar bagaimana sih cara kita itu untuk tetap hidup sehat dari segi biologis, segi intelektual, segi karir dan yang lain sebagainya. Seperti itu sangat. Kayaknya asik, dan kalau kita akan lanjutkan terus kok. Ya, ada part yang lain. Mungkin lebih ke edukasi dan anjay. Emang boleh selepai. Harus ini edit sana. Ini juga moderator yang edit ya sembarang alit. Yo gak anak-anak regi tapi lo kayak Siapa produser? Nah, untuk mungkin langsung kita akhiri aja. Mungkin ada part-part yang lain akan mendatang. Itu mungkin edukasi dan kesadaran itu sebagai perempuan itu yang aktif di organisasi itu bagaimana? Ya gini ya, ketika kita sudah terjun ke dalam masyarakat, kita itu bakal ngerti, bakal tahu mana anak yang organisatoris, mana yang tidak. Dan kadang memang ya mungkin mohon maaf ya, banyak sekali orang-orang yang gak mengikuti organisasi itu lebih memanfaatkan yang mengikuti organisasi. Cah organisasi mending gue sing maju karena kamu udah punya ilmunya. Berarti di situ kan adanya organisasi itu bisa membranding diri kita bahwa oh anak organisatoris itu keren ya, bisa public speaking, terus cara berpikirnya juga luas, terus cara dia bergeraknya juga terarah seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut saya tambahan sedikit, kita sebagai perempuan yang tahu dunia kita, keinginan kita. Jadi menurut saya ketika kita sudah menggunakan kata-kata lifestyle ya, baik itu seorang aktivis perempuan atau enggak, kita tuh harus tahu yang pertama itu pandangan kita yang ingin dikenal masyarakat dari kita tuh apa gitu. Nah, ketika kita sudah dikenal itu yang selanjutnya itu ada pengetahuan. Menurut saya tanpa kita sadari sahabat-sahabat bahwa hidup di dunia sekarang tuh kalau kita biasa aja nih tapi kita pintar, ketika kita ada kesalahan itu tuh dicap bodoh.
Tapi ketika kita cantik ya kan, kita nggak pintar, itu akan dicap seorang yang polos. Nah itu, jadi ada statement itu bahwasanya kita jadi seorang perempuan yang peduli lifestyle itu harus balance. Kita harus tata nih pandangan motivasi kita, dari mulai penampilan, dari mulai cara berpikir, atau dari mulai cara kita bersosialisasi pada masyarakat, itu harus ditata. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Untuk kalian nih yang pengen wawasannya luas, pengen gerakannya terarah, dan pengen pengen segala sesuatu lah, maka dari kami Kopri PCPMI Kudus mengajak kalian untuk bergabung bersama kami di PMII Kudus, dan jangan lupa untuk tetap mewadahi diri kalian di Kopri terutamanya, seperti itu. Oke, terima kasih buat narasumber dan teman saya Mas Yaman yang kemarin juga jadi kameramen. Semoga pembahasan ini ada manfaatnya, dan nanti aku minta dari kadermu untuk melanjutkan pembahasan. Kurang lebihnya saya tuan rumah di balik tirai, mohon maaf ketika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.